Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Ayu Mustika Dewi, kelas 11 MIPA 2, absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana reaksi kimia yang reversibel atau dapat balik di mana tidak terdapat perubahan baik jumlah reaktan maupun jumlah produk yang terbentuk dalam reaksi tersebut. Reaksi reversibel adalah reaksi di mana produk yang terbentuk akan segera bereaksi kembali untuk menghasilkan reaktan awal. Pada kondisi kesetimbangan tertentu, reaksi dapat mencapai konversi reaktan menjadi produk yang maksimum. Dalam sistem tertutup di mana produk hasil reaksi berupa campuran antara reaktan dan produk reaksi. Setelah menjelaskan tentang pengertian kesetimbangan kimia, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kesetimbangan kimia. Berikut karakteristik suatu reaksi kimia dapat dikatakan telah mencapai kesetimbangan. Antara lain, yang pertama, reaksi dalam sistem setimbang terjadi dalam dua arah berlawanan dan berlangsung tanpa henti atau dinamis. Yang kedua, laju reaksi ke kanan harus sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Yang ketiga, kesetimbangan kimia hanya dapat terjadi dalam sistem tertutup. Nomor 4, tidak terdapat perubahan yang dapat dilihat secara makroskopis dalam sistem tersebut. Yang kelima, katalis tidak dapat mempengaruhi kesetimbangan, tapi katalis berperan hanya untuk mempercepat laju reaksi. Setelah mengenal pengertian dan ciri-ciri kesetimbangan kimia, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Ada 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu perubahan konsentrasi, perubahan tekanan atau volume gas, dan perubahan suhu. Perubahan konsentrasi hanya berlaku pada zat yang berwujud gas dan larutan. Terdapat 2 konsep pada perubahan konsentrasi, yaitu jika diberi akan memberi dan jika diambil maka akan mengambil. Jika diberi maka akan memberi, maksudnya adalah jika salah satu zat ditambah konsentrasinya, reaksi akan bergeser dari arah zat tersebut. Contohnya, seperti jika zat di kanan konsentrasinya ditambah, maka pergeserannya akan ke arah kiri. Dan jika zat di kiri ditambah konsentrasinya, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan. Konsep jika diambil maka akan mengambil maksudnya adalah jika salah satu zat dikurangi konsentrasinya, reaksi akan bergeser ke arah zat tersebut. Seperti contoh, jika zat di kanan dikurang konsentrasinya, maka kesetimbangannya akan bergeser ke kanan. Dan jika zat di kiri dikurang konsentrasinya, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Yang kedua, perubahan tekanan dan volume gas. Tekanan dan volume gas saling berbanding terbalik. Tekanan dapat diperkecil dengan menambah volume gas, dan tekanan dapat diperbesar dengan mengurangi volume gas. Jika tekanan gas diperbesar dan volume gas diperkecil, kesetimbangan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Jika tekanan gas diperkecil dan volume gas diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke ruas yang jumlah koefisiennya lebih besar. Dalam hal ini, koefisien reaksi sangat berpengaruh, karena koefisien akan menentukan jumlah mol dari suatu zat tersebut. Yang ketiga yaitu faktor perubahan suhu. Ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke sisi yang merupakan reaksi endoterm atau menyerap panas. Sedangkan saat suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke sisi yang merupakan reaksi exotherm atau melepas panas. Perubahan konsentrasi, tekanan, dan volume gas tidak bisa mempengaruhi nilai tetapan kesetimbangan. Sedangkan perubahan suhu dapat mempengaruhi nilai tetapan kesetimbangan. Sekian presentasi saya tentang kesetimbangan kimia. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Santi.